Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau menjanjikan Sang Penghibur yang akan diutus oleh Bapa, dan Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kami, terlebih tentang Dikau, kasih Bapa, kasih Roh Kudus, dan penyertaan penuh kasih kepada kami umat-Mu yang masih berziarah di dunia ini. Semoga kami Kau anugerahi ketaatan kepada Roh Kudus Sang Penghibur sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan pada hari ini. Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil pada hari ini, Yesus bersabda, "Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Sebetulnya ayat ini menyajikan ringkasan dari tanggapan Yesus kepada Filipus. Kita ingat Filipus pernah bertanya kepada Yesus, "Tunjukkanlah pada kami Bapa, dan kami akan puas." Itu dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 8. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertanyaan ini mengingatkan kita pada pengalaman Nabi Musa yang pernah meminta kepada Allah, "Tunjukkanlah padaku kemuliaan-Mu." Dalam kitab Keluaran bab 33 ayat 18. Dan Allah berfirman, "Wajahku tidak dapat kamu lihat, karena tidak ada manusia yang dapat melihat aku dan bertahan hidup." Itu dalam kitab Keluaran bab 33 ayat 20. Allah oleh Yesus diperkenalkan sebagai Bapa. Bapa hidup dalam terang yang tidak dapat diakses secara langsung oleh manusia. Ini pernah disinggung oleh Santo Paulus dalam suratnya yang pertama kepada Timotius bab 6 ayat
16. Santo Yohanes dalam suratnya yang pertama bab 4 ayat 12 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Namun demikian, dalam Yesus Kristus, kehadiran Allah sebagai Bapa dapat kita alami, dan itu melalui pengalaman kasih. Surat pertama Santo Yohanes mengatakan, dia yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus sendiri memberitahu Filipus dan juga kita, barang siapa mengasihi aku akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Dengan ini mau ditegaskan kepada kita bahwa pengalaman kasih, relasi kasih antara Bapa dan Putra dalam Roh Kudus menjadi model kehidupan kita, dan itu sempurna di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur yang akan menyempurnakan pengalaman kasih itu dalam kehidupan kita. Lingkaran kasih itu terjadi. Siapapun yang mengasihi Yesus akan dikasihi oleh Bapa, dan dapat dipastikan bahwa Bapa akan menyatakan dirinya kepadanya di dalam Yesus. Penjelasan Yesus itu membuat Yudas bertanya, Yudas yang bukan Iskariot, yaitu Yudas Tadeus, bertanya, Tuhan, apa yang terjadi sehingga engkau berniat untuk menunjukkan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertanyaan ini mencerminkan masalah yang nyata dalam hidup semua orang hingga hari ini. Terkadang di antara kita umat Kristiani pun muncul gagasan-gagasan untuk menjadi lebih baik dari yang lain dan dicintai Tuhan lebih dari yang lain. Tuhan kita tidak pernah diskriminatif. Maka Yesus menjawab, dan jawaban Yesus sederhana dan mendalam. Masalahnya bukan jika kita orang Kristen lebih dikasihi Tuhan dari orang lain, atau bahkan orang lain mungkin dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah membenci, Tuhan tidak pernah mengecualikan siapapun, Tuhan tidak pernah diskriminatif. Dan itulah yang dipreferensikan oleh Yesus Kristus tentang Bapa. Kriteria Bapa selalu sama, yaitu kasih. Maka Yesus bersabda, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dia. Inilah preferensi yang ditunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah Bapa, dan Bapa yang hadir dalam Yesus Kristus adalah kasih. Dan kasih tidak pernah diskriminatif. Praktek hidup di dalam kasih memberi kita kedamaian yang mendalam dan merupakan kebahagiaan yang terbesar, bahwa kita bisa hidup di dalam kasih, saling menolong, saling menopang di dalam penderitaan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pengalaman kasih inilah cermin dan manifestasi Bapa dalam kehidupan kita bersama.
Dan persis di dalam pengalaman itu, sabda Yesus terjadi, "Aku dan Bapa akan datang kepadanya dan tinggal bersamanya." Tinggal di dalam kasih, menggerakkan untuk saling mengasihi dan menjauhkan diri dari segala rasa benci, apalagi dendam. Untuk itulah Yesus Kristus menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa akan menjadi penghibur yang membuat kita semua mengerti, memahami, dan mewujudkan pengalaman kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.